Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Penyebab dari adanya ideologi ini ada beberapa faktor, antara lain. Tidak bisa dibedakan tabungan, simpanan, dan investasi. Simpanan adalah dana yang disimpan untuk dipergunakan dalam jangka waktu dekat atau lebih pada keperluan sehari-hari. Sementara itu, tabungan merupakan simpanan yang ditunjukkan untuk kepentingan dalam jangka panjang. Sementara investasi adalah menyisihkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. 2. Hobi ngutang. Berhutang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai simpanan atau tabungan. Hal tersebut dilakukan terutama pada saat keadaan darurat sementara tidak ada dana cadangan yang dimiliki. 3. Gaya hidup tinggi. Kebanyakan orang memiliki gaya hidup yang tinggi. Gengsi dengan beragam fashion dan gadget terbaru membuat orang kelap dan ingin terus-menerus mengikuti. Namun hal tersebut belum tentu diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Dampak dari adanya konsumerisme yang melekat dalam kehidupan masyarakat secara garis besar terbagi menjadi dua, antara lain. Dampak positif, membuka lapangan kerja. Lapangan pekerjaan pada zaman seperti ini sangatlah susah ditemukan di Indonesia, yang termasuk dalam karakteristik negara berkembang. Percaya atau tidak, sikap konsumtif dalam masyarakat akan menjadi inspirasi dan dalam membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Alasan hal itu diungkap lantaran dengan melakukan produksi barang dalam jumlah besar akan mengurangi jenis pengangguran. Misalnya saja beberapa ide inovatif dalam hal ini ialah adanya sikap bermalas-malasan yang banyak dijumpai menjadi salah satu inspirasi terciptanya produk kursi malas yang menjadi unggulan produksi salah satu alumni dari mahasiswa ULL. 2. Mengurangi dampak pengangguran. Koridor dalam terciptanya konsumtif dalam kehidupan masyarakat secara sekilas bisa menjadi pengangguran dalam dampak pengangguran. Hal ini disebabkan lantaran banyak produk yang tercipta dalam proses ini. Meskipun haruslah diakui bahwa konsekuensinya sangat kecil. 3. Meningkatkan motivasi. Proses dalam meningkatkan motivasi konsumen dalam masyarakat konsumtif ialah untuk menambah jumlah penghasilan yang dimilikinya. Dengan demikian, secara kesat mata keinginan untuk membeli barang-barang yang diperlukan meskipun kategori tersier akan mudah didapatkan. 4. Menciptakan pasar produsen. Masyarakat yang ada pada era konsumtif secara langsung dalam menjadi salah satu solusi dalam bertambahnya jumlah barang yang akan menjadi prioritas dikonsumsi masyarakat. Dengan contoh fakta sosial seperti ialah produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Dampak negatif. 1. Konsumerisme menjadi budaya dalam masyarakat. Kebudayaan seperti konsumtif ini lambat laun akan menjadi pengaruh dalam kehidupan. Misalnya, budaya untuk gengsi jauh lebih besar daripada mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Padahal akibat dari gengsi atau gaya terlalu tinggi akan mengakibatkan kehidupan tidak akan terlepas dari unsur pandang kepada orang lain. 2. Uang tidak lagi memiliki arti. Akibat lainnya dalam konsumtif ini ialah nilai uang tidak memiliki makna, sekalipun lantaran yang hadir
dalam pikirannya sebatas bagaimana menghabiskan uangnya tanpa lagi memberikan jaminan untuk esok masa tua yang lebih baik. 3. Menimbulkan keresahan sikap masyarakat yang konsumtif akan berakibat pada keresahan antara kehidupan dalam bentuk kelompok sosial. Kondisi seperti ini akan terjadi lantaran banyak yang beranggapan bahwa kebahagiaan tidak akan ada dalam pengertian masyarakat. 4. Ketimpangan sosial. Faktor terjadinya ketimpangan sosial biasanya terjadi dalam kehidupan masyarakat lantaran memiliki jiwa konsumtif. Kondisi seperti ini bisa saja menjadi salah satu unsur yang menakutkan lantaran dalam menjadi dorongan tingginya angka kriminalitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Mengurangi kesempatan untuk menabung. Jiwa konsumtif dalam masyarakat niscaya akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan dengan sikap untuk hemat. Perihal ini misalnya saja menyisihkan untuk ditabung, dibuatkan usaha ataupun dibuat sebagai salah satu solusi investasi. 6. Tidak memikirkan masa depan. Jiwa-jiwa konsumtif dalam kehidupan masyarakat akan cenderung berupa untuk tidak memikirkan kebutuhan hidup yang akan datang. Hal ini disebabkan lantaran orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa tuanya. Cara mengatasi. 1. Untuk mengatasi sikap konsumerisme agar tidak membuat masyarakat semakin konsumtif, ada beberapa cara, yaitu 1. Menabung, menyisihkan uang untuk keperluan yang lebih penting. 2. Menghitung skala prioritas kebutuhan. Perlu dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi kebutuhan memiliki prioritas lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekedar keinginan. Jika kebutuhan telah dipenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi dengan sisa uang yang dimiliki. Dan artinya, dalam menentukan skala prioritas, seorang individu hanya perlu membeli barang yang dibutuhkan dalam menunjang kehidupan. 3. Membuat rancangan anggaran belanja. Artinya kita dapat mengkontrol uang yang kita miliki ketika susah memiliki daftar belanja, dan dengan demikian kita dapat menghitung kebutuhan dan pengeluaran uang setiap bulannya agar tidak menjadi individu yang konsumtif.